martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangeramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriana hinaholongan nambah dohoti ibadah di tongani gerejaon songsongoni na mengikuti ibadah pukul sia secara live streaming. Tajalo mabarita nauli imana gabe jamita di minggu parjolo dung Trinitatis sian Evangelium Lukas bidualu ayat 26 sahatu ayat 30 sia. Hujaon matuhita saluhutna songonon ma hatani debata tersurat di Bibeltai. Marlayar nasida tuluat Gadara todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sadahalak isi ni hutai partodi nahodar. Nunga nania lelengna dang olo be marabit. Jala dang olo mian dijabu. Dia kaparbadaan do ibana. Alai disi di ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jalogogo masuarana madok. Marhua ho tuau Yesus anak ni debata na tumibul. Hueleke leko unang au arsahi. Ai di dokon Yesus doto di nahodari ruar sian jolmai. Nunga jojot disoroi ibana, gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mangeramoti. Alai dirapui to diido aka ihoti, jala dihadihana ibana tu halongonan. Disukun Yesus ma ibana ai ise goarmu, gabe didok ma loksado goarhu. Ai torob do to dinajahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi di robeani babi sapunguan na balga na majapali. Gabe dipangido asa di loas nasida mabongoti akai jadi di oloima. Gabe ruar mato di najahati sian jolmai dibongoti ma aka babii. Jadi marbubur ma nasapunguan babi isian ruratu tao laos mate mogap. Alai dung diida aka parmahani nama sai mapurus manasida dibari tahun mai di huta dohot di aka ladang. Gabe ruar manasida marnida naung masai didapoton ma Yesus. Jadi jupang nasida mahalak najahati marabit jala maroha. Udul di labung patni Yesus jadi hata hutan manasida. Alai akan namar nidasa ido paboa untuk nasida pangalaho ni hama malum ni na sinorangan ni akato di nahodari. Jadi dia elek-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara ma ibana asa sumurut sian nasida. Ai biahaton situ tudo nasida. Laos bongo tu parau ma ibana lau mulak. Dielek-elek halak na tinadikon nito dinajahati do ibana naing donganan na ibana nian alai dipalau do ibana nin nama muli maho tu jabum pajojor ma saluhut na binahin ni debata tuho jadi laho do ibana dibari tahun ma disadok hutai nasa na binahin ni Yesus tu ibana ido sahat ni turpukon. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus barita taringo tu todi partodi nahodar na diluat Gadaraon manang di bahasa Indonesia di dokdo garasa. Nari binari tahun ni Evangelium Lukason boido jupang hita di versi Injil Matius dohot Markus. Jadi tolu Injil manuraton berita taringo tu sah adong versi nasahalak alemolo di versi Matius madok 2 halak. Jadi secara prinsip boi dapat tai berita taringo tu parto di nahodaron di
Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi kira-kira ada 10 amang-inang berita atau kabar sukacita yang dituliskan yang sama yang bisa kita dapatkan di Matius, Markus, dan Lukas. Injil sinoptis salah satunya adalah tentang orang yang kerasukan setan. Dan salah duanya misalkan turpuk yang pernah kita ingat tentang Yesus bersama para murid dalam perahu lalu ada angin ribut yang diredakan, itu juga terdapat di 3 Injil sinoptis. Jadi teks ini amang-inang kalau mau membaca secara lengkap dari 3 versi bisa nanti kita boleh membacanya di rumah supaya mendapatkan kekayaan yang sangat mendalam tentang khotbah ini. Urian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan turpukon di dokdo adong sada peristiwa Tuhan Yesus sahat tuluat Gadara. Di luat Gadaraon termasuk masih luat Yahudi. Jadi ini masih tempat orang-orang Yahudi tinggal. Dan dikisahkan bahwa dung sahat nasida tuluat Gadarai tardarat ibana berarti marparau. Ada keterangan di ayat 27 asadung tardarat ibana. Jadi itu menceritakan bahwa Yesus menggunakan perahu untuk sampai ke luat Gadara. Taboto doa manginang, apa yang terjadi sebelum Yesus sampai di luat Gadaraon marparahu, itulah peristiwa angin ribut diredakan. Jadi Yesus mau menyelamatkan orang saja di Gadara, mengusir roh jahat, masih melewati pencobaan yang besar. Jadi molo taber yang di bagasan turpukon, didok asadung tardarat ibana, napa buah hondo marparau nasida tuluati. Dan peristiwa sebelum teks ini, kita boleh baca nanti di rumah adalah tentang angin ribut diredakan. Jadi perjalanan mereka mau ke Gadara inilah peristiwa itu terjadi. Dungi didok adong sahalak, molo versi Matius 2 halak. Jadi ini tidak lebih penting mana apa 1 orang, apa 2 orang, tapi yang paling penting roh itu dikeluarkan. Jadi banyak peneliti atau penafsir juga mengatakan 2 orang, ada juga yang bilang 1 orang dengan asumsi atau penelitian masing-masing. Alaina pasti didok, naro tu Yesus mangangguhi ibana manukap. Di jolona gugu suara nama dok marhua hotuau Yesus. Anak ni debata natumibul. Lihat roh jahat saja mengenal Yesus. Bahkan masih mengatakan debata, anak ni debata natumibul. Kalau di versi bahasa Indonesia, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi nina. Jadi kenal betul roh jahat ini kepada Tuhan Yesus. Jadi molohi tadang tatada Tuhan Yesus secara rohani, holan meneda, oh Yesus anak debata, tapi harus lebih kepada percaya. Tidak ada bedanya kita mengenal Tuhan kalau tidak percaya. Ai tau dinahodar pe ditadado Tuhan Yesus. Jadi unang sarupa hitado to dinahodar. Olan menada Yesus alai dang porsea. Jadi perbedaannya terletak kepada imannya. Banyak orang yang mengenal Yesus banyak, tapi tidak percaya. Jadi kita harus sampai kepada mengenal dan percaya. Nah mengihut didok to dinahodari mangilik-ilik tu Tuhan Yesus. Alai Tuhan Yesus disukun isi do goar muninna. Loksado goarhu. Kalau bahasa Indonesia legion. Ini adalah istilah untuk pasukan Romawi. Jumlahnya sekitar 3.000 sampai 6.000 orang. Jadi kalau legion itu adalah pasukan level yang banyaknya jumlahnya adalah 3.000 sampai 6.000 orang. Jadi molo di dokto di nahodaron legion do goarhu. Molo di bahasa Batak loksa. Berarti jumlah roh yang ada pada orang tersebut. Kalau Injil versi lain mengatakan 2.000. Tidak dituliskan di sini di versi Lukas. Alidok sekitar 2.000 todi nahodar masonggop tunasida. Sedangkan saya ada penunga mangangguhi. Kita pernah melihat bagaimana orang yang kerasukan ini 2.000 roh yang ada padanya.
Itu sebabnya diceritakan, dia dirantai tapi bisa dihancurkan. Dibawa gasan terpukon di dok, dielek-elek nasida. Asa unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Sedangkan si jahat pe si bolis pe mangelek-elek tu Yesus ate. Berarti mabiar do nasida. Jadi mulu hita dang mabiar luar biasa. Iki jang ni si bolis do hita. Kan itu si bolis pe mangelek-elek mabiar. Unang tu banua toru hamid. Anak ni debatana tu mibul. Mengelik nasida. Merendahkan diri. Kalau tadok merendahkan permohonannya. Unang dipaksa nasida turun. Di dok musia di ayat 32. Alai adong madisi di robeani babi sapunguan nabalga. Jadi kalau Injil Lukas tidak ditulis mereka minta masuk ke sana. Injil yang lain, Markus, mereka minta. Tu babian mahami, paloas masuk. Alai sotung ta hubungkan, adong hubungan to dinahodar dohot babi ate. Ido. Jadi atsugari dang babi sapunguan di sina adong, misalkan kerbau ra to dinahodar mangido tu kerbau ido pa masuk. Nah kebetulan do adong didok disi pinahani. Jadi ikon manat do hita menafsirkan tekson. Berarti bahaya do babion aito dinahodar isod do inna. Ati ai do ati mangina. Sonari molo barada tunang bayak kondisi adong to dinahodar. Bolo nga dipasahat ate. Apa itu namanya? Namarguari. Jadi terbayang-bayang terupukon. Seandainya ada kumpulan hewan yang lain mungkin mereka juga minta ke sana. Kebetulan di ayat 32 adong disi di robeani babi sapunguan nabalga nama japali jumlahnya sekitar 2000. Sonari molo sa ekor sede do warga nama nginang. Adong doita nama foto. Oh na parketring mati. Ada sekitar 5 juta, terlalu mahal. 4 juta sekitar segitu ya. Kalau dikalikan 2000 kali rupiah satu babi. Piga mah kerugian nina punasa babion. Waduh molohitan di posisi nina sida. 2000 ekor. Dan mereka meminta agar Tuhan mengizinkan. Ini kuncinya. Jadi Todinahodaron meminta Tuhan mengizinkan mereka masuk ke sana. Tanpa izin Tuhan Yesus mereka tidak bisa masuk. Jadi mula dong Todinahodar tuh hita atas izin Tuhan. Kita ingat Saul dalam Samuel, roh Tuhan meninggalkan dia. Versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, lalu roh jahat yang diutus Tuhan masuk ke dalam Saul. Sehingga Saul tersiksa dengan roh jahat itu. Berarti tidak bisa berkuasa atau dinahodar si boli, si jahat. Tanpa izin Tuhan songkok manang tu dia pe. Dan Tuhan mengizinkan kepada Saul untuk mengajarkan dia sesuatu hal. Bayangkon amang inang, sedangkan Babion napungu disi di dokter dinahodaron loas mahami masuk. Itu sih, minta izin dulu. Kalau nggak dikasih izin tidak boleh. Yang mau dikatakan tidak ada kuasa si jahat dalam hidup kita. Roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Jadi unang mabiar. Unang adong tahu tak kita. Tidak ada kuasa si jahat untuk menggerogoti hidup kita. John Calvin pernah menuliskan, tanpa pertolongan dan pegangan tangan Tuhan, kita bisa hancur 100.000 kali lipat oleh roh jahat. Hanya satu roh jahat saja yang ada pada Saul itu bisa menyusahkan hidupnya. Tapi John Calvin berkata 100.000 kali lebih susah tanpa Tuhan memegang kita. Jadi mulu aman-aman dope hita, nah dipasu-pasu Tuhan itu hita. Dijaga, diramoti todita. Tanpa pegangan, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Jadi mulu boy dope hudru songonan apalagi boy mekel. Pos rohatana dijagai diramuti Tuhan ido hita. Nguluta. John Calvin berkata 100.000 kali lipat bisa hancur kita tanpa pegangan tangan Tuhan setiap hari. Makanya saya panggil do ramoti Tuhan. Jaga ya Tuhan.
Mulu-mulu pesaita pangidodo jagai Tuhan ramoti au. Di ayat 30 gabe ruar mato dina jahati sian jolma dibongo tima akababi. Berarti dikabulkan Tuhan permintaannya kan? Ya, disetujui di ACC proposalnya. Kan dipangido diului Tuhan. Secara jelas Injil Matius menuliskan lalu Tuhan mengabulkan, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kalau Lukas tidak nampak. Nanang tapasat di si marhite turpukon. Poin yang lain yang menarik adalah kenapa Yesus mengabulkan permintaan roh jahat, kan itu? Roh jahat saja dikabulkan permintaannya, apalagi kita. Masakah kita yang lebih berharga songon nak kaningan tebet barat tebet tengah, bandingkan bunga bakung, lihat burung di udara, bukankah kita jauh lebih berharga? Sedangkan mulut tabereng dikabulkan. Jadi kalau minta jangan ragu. Tuhan pasti berikan dengan iman. Adong dona mabain diskusi kenapa Tuhan Yesus mengizinkan ya? Kenapa Tuhan Yesus mengabulkan? Banyak tafsiran amang inang, tapi ada salah satu tafsiran yang menurut saya paling masuk akal dalam komentar Bible Commentary yang mengatakan bahwa kenapa Yesus izinkan roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu sekitar 2000. Dan babi itu kan terjun. Mau gabdo nasida kan mate, laos mate. Jadi kelihatan roh itu keluar masuk ke dalam babi dan babi-babi itu mati. Kenapa disetujui? Kenapa di ACC? Jadi gerasaon, gadaraon kan luat di Yahudi doa manginang. Imamat 11 ayat 7 serta bihata, babi adalah binatang najis bagi Yahudi. Tidak boleh mereka memakan, memegang, memelihara apalagi. Tapi pemilik kawanan babi ini orang Yahudi. Jadi ada tafsiran yang mengatakan kenapa Tuhan Yesus izinkan supaya si pemilik pinahanon bertobat menyadari kesalahannya. Jangan sampai dia mati dalam dosanya. Karena dia memelihara, karena ketamakannya dan peduli ibana aturan dinasida. Dan boy najis doi dinasida. Tapi mereka melakukannya. Tadok maka gembala dohot pemilik ini khususnya. Jadi mau mengingatkan, mau memutus rantai dosa itu untuk orang yang pemilik ini. Babion. Sekitar 2000. Itu salah satu versi. Versi lain mengatakan orang pemilik babi ini mungkin juga adalah bukan orang Yahudi. Artinya itu boleh mereka pelihara. Tetapi untuk menguji imannya. Apakah dia tetap bersabar atas ujian. Tapi yang paling mendekati menurut banyak tafsiran adalah si pemilik punguan pinahanon imahalak Yahudi yang sesungguhnya tidak boleh mereka pelihara, mereka pegang, mereka sentuh. Itu tertulis dalam Imamat 11 ayat 7. Sehingga itu Tuhan izinkan. Tapi kan roh itu yang masuk ke dalam babi itu domate kan? Iya, tidak berkuasa atas babi itu juga. Tidak berkuasa, tetap mati. Dan yang menarik selanjutnya dari teks ini Amang dan Inang, kita lanjutkan sampai ayat 39. Di dok mamuse dung haruar to dinahodari to dinajahati dung dibongo ti akababi di dok ayat 30 di ida parmahani mabiar manasida di paboa maon tu sude halak nasaluati di dok di ayat 34 mabiar maporus manasida di baritahon mai dihuta on maate akan najabir maon. Ayat 30. Pitor lawal pabutan langsung. Adong peristiwa songonon. Makanya di ayat 35 gabe ruar manasida Roma torop halakan itu untuk menyaksikan peristiwa itu. Tetapi Amang dan Inang dibereng di ayat 35 halak na disonggo piton dinahodari na jahati marabit jala marroha. Ai ciri-ciri halak na hurang roha di dok. Dang marabit. Kan di dok do diturpukon. Na disonggo piton dinahodaron dang ulo beibana. Ido marpahean dengan matong. Unang songon na hurang abit. Boy mamuse songon niya ditafsirkan. Tidak mau berpakaian. Yang kedua tinggalnya di kuburan. Jangan bayangkan Amang Inang kuburan sekarang. Kuburan sekarang bagus-bagus.
Apalagi kuburan di Dongata, nah di tempat tertentu. Nggak menakutkan kayak wisata rohani. Tapi kuburan perbedaan Najoloi itu dalam gua. Kita ingat Tuhan Yesus, setelah Yesus diturunkan dari kayu salib, dia dimasukkan ke dalam gua milik Yusuf Arimatea. Jadi kuburan pada waktu itu bukan kuburan yang sekarang bisa didesain, bisa besar, ada seperti rumah, apalagi Molohita di Bonapasugit. Belga-belga, wah sangat luar biasa. Mulu najul udang songoni. Jadi nggak terlalu menyeramkan lah, malah sekarang orang di sekitar penduduk kuburan pun ada yang tinggal kan itu. Penjaga isi do ibana mudum. Kita nggak terlalu worry dan berkata asing, kurang roha, tidak. Karena tidak semenyeramkan dulu. Tapi kalau dulu dalam gua yang gelap. Jadi halak na disonggopi ton di nahodar yang dikerasuki roh jahat ini masuk ke dalam gua gelap itu. Disitulah dia mau tinggal. Disitulah dia mau tinggal di dalam gua yang gelap itu. Masuk tuh bagasan. Makanya orang semua ketakutan melihat dia. Alaidung marpahean marabit jalamar roha hudul madilabung nipat ni Yesus. Didok di ayat 35 hata hutan manasida. Alai di ayat 37 dielek-elek pangisi ni hutaima asa sumurut sian nasida. Asa sumurut sian nasida. Jalalaus bongo tu parau ma Yesus mulak. Jadi sederhananya Yesus mengusir roh jahat, lalu Yesus diusir orang Gerasa. Kan itu? Mereka sudah membuktikan amang inang. Orang itu sudah sehat. Mereka sudah membuktikan. Orang itu sudah pulih. Berpakaian yang bagus. Dengan nungamar roha. Duduk dekat Tuhan Yesus. Tapi setelah Yesus mengusir roh jahat, orang Gerasa manang Gadaraon justru mereka mengusir Tuhan Yesus. Jadi luar biasa doa lakonate. Yesus mengusir roh jahat, nasida mengusir Yesus. Jadi mereka tidak suka Yesus ada di situ. Kerugian ini untuk kami, ini naroha nasida. Suatu ipamate muse babi nami na asing. Gitu rak pikiran nasida kan. Mana ngadong na asing nai. Artinya Yesus tidak diizinkan di sana. Tapi akhirnya Yesus pergi. Ada juga di sini sesuatu yang menarik. Faktor kerendah hatian. Jadi jangan selalu paksakan sesuatu amang inang. Nang petohon atadok. Pada waktunya nanti kebenaran itu akan terungkap. Tuhan Yesus bisa mengatakan, badang ibu tohamu berterima kasih. Karena orang yang kerasukan ini kan meresahkan warga pada waktu itu. Tetapi mereka justru tidak mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Mereka meminta Yesus pergi meninggalkan kota Gerasa itu. Boleh saja Yesus mengatakan, nasoi boto hamudo anak di debatau, marhuaso boy songono dan seterusnya. Tapi Yesus memilih pergi. Makanya di ayat 37 dikatakan Yesus pergi. Bongot tu parau jalamulak. Amang dan inang mungkin ada poin menarik. Kadang apa yang kita katakan yang benar, jujur do dialodongan. Jangan selalu paksakan. Lihatlah, kebaikan dan kebenaran akan terbukti pada waktunya. Jangan jadi berdosa kita mempertahankan itu. Daud juga pernah ingin membangun rumah Tuhan. Dia paksa, dia siapkan semua. Tuhan izinkan. Tidak, Salomo yang diizinkan membangun bait Allah. Kurang apa? Daud sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita paksakan. Yesus mengalah dan dia pergi. Dan di ayat terakhir di Pangido. Nah disonggopi ton di nahodarodo asa dohot ibana. Do Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata tidak perlu. Pergilah. Di ayat 30 sia muli maho tu jabum pajo jorma tu saluhut nabinahen ni debata tuho. Jadi tidak lebih penting hanya duduk mendengar firman Tuhan berdoa tapi tidak memberitakan dan melakukannya. Idona didok di bagasan turpukon. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia mau bersama Tuhan Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Tidak perlu. Pergilah, ceritakanlah kepada banyak orang. Jadi halak naholan membegedang mengulaun haten debata itu sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Jadi poinnya bisa kita tafsirkan bahwa
Orang tidak lebih penting hanya duduk bersama dengan Tuhan Yesus, berdoa saja, tapi tidak berangkat melakukannya. Penting untuk mendengarkan, berdoa itu penting sekali. Tapi setelah itu harus pergi untuk melakukannya. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, aha managabe mutiana arga dihita, laho tabuan mulak jala taulahon di bagasan goluta ganup. Na parjolo porsea ma huasoni Tuhan Yesus di bagasan ngoluta. Percaya dan imanilah kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Meyakini kuasa Tuhan. Lihat roh itu ketakutan kepada Tuhan. Mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Ikon porseado hita tu debata. Mengimani kuasa Tuhan. On mana parjolo. Mengimani kuasa Tuhan. Unang mardua roha. Tu debata martangiang. Ale tu na asing pe. Tong muse dipangido. Ra di kota ada kuboto dang adong besongoni. Ale dong do barita mardongan po dari di dok songonon. Adong maruas ni huria na martangiang asa mamitor di lehon Tuhani sirokam di todi tu ianakonna tu geleng na. Alay di gereja sadarion. Alay marsogot nai laho mamuse ibana tu sada inganan tu pusuk buhit. Tong muse tangiang na sarupa. Alay tu debata mula jadi nabulon. Lehon ma rokam di todi tu ianakoku. Jadi molo hari Minggu martangiang tu molo tu hari selainnya tu na asing. Di tiki martangiang ibana adong madisi di pasahat. Tangiang nai songon upa-upa mara. Alay di tiki di pangido Roma muse dongan na mamerek ibana. Adong do HP dongan na isi. Ayu berek ko eda na hari Minggui martangiang doho tu gereja. Di pangido hodor tangiakon di SPH isarana kan. Asa di lehon todi pasangan sirokap ni todi tu gelengmu inna. Imada tabereng ma dia na paling hatop. Inna musetong. Nasian debatado manang nasian pusuk buhiton. Neripu ibana do COD ate. Paket. Ay sipata leleng do sian debata inna muse. Jadi amang dan inang kita bisa mungkin hari ini meminta kuasa Tuhan atas hidup kita. Tapi lain hari kita meragukan kuasanya. Bukan hanya harus ke pusuk buhi, tapi saat kita mulai meragukan, kita juga tidak lagi mengimani apa yang kita minta. Dan kita tidak mempercayai kuasa Tuhan. Maka na perjolo, nama cai arga tu hita. Porsea imani kuasa Tuhan yang bekerja. Jika dia sanggup melakukan dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, berbagai peristiwa. Bukankah dia Tuhan yang sama? Bukankah dia Allah yang sama yang kita sembah hari ini? Karena Tuhan tidak berubah dari kekal sampai kekal. Atau kuasa apa? Dan berubah. Di mana parjolo? Percayai kuasa Tuhan yang tidak berubah. Mengurupi hita. Diganup na masa dingoluta. Na paduahon. Halak na sinonggopan ni todi na hodar. Dang holan songon turpukon. Dang marabit. Holan tu kuburan. Tu parbadaan ibana tidak. Adong do halak sonari na disonggopi todi na hodar. Ay boy do. Dang holan na songon diturpukon, dengan paheat ta, dengan obuk ta, dengan lipstick dohot eyeshadow ta, dohot sudema. Tapi bisakah disonggopi juga oleh roh jahat? Aha buktina. Na manglusi maparjolo mga madok. Bisa. Roh jahat itu banyak bentuknya. Mulu mergabus ibana. Mulu todi mangajari tangan naon asa manako. Mulu na mangajari todi itu hita asa tahaciti rohani dongan. Banyak. Jadi roh jahat itu bukan hanya dalam bentuk seperti teks ini. Manat hita. Saat kita melakukan yang jahat. Berteriak, memarahi. Tidak mau menghormati satu dengan yang lain. Egois. Ditongan di rumah tangga. Tu inata, tu amata, tu dakdanak. Itu juga disonggopi todi nahodar. Jadi jangan izinkan. Sudah mau marah sumurut lau.
laho, maka tai sadiri tadi. Sama seperti Daud dalam epistel tadi. Dia selalu mengatakan, tenanglah rohku, tenanglah jiwaku. Kita temukan tadi di epistel. Jadi hati-hati kepada roh-roh masa kini. Tidak hanya roh seperti dalam khotbah hari ini. Tapi saat amang inang berbohong, berdusta, melakukan yang jahat, itu pekerjaan roh jahat. Jadi kendalikan dan usir itu dari diri kita. Holana muruk-muruk usir. Magoho, laoho, martangiang. Itu Tuhan. Karena roh itu ingin mengganggu kita. Tapi apalagi ciri di dok ton di nahodar masa kini. Mulai turpukon di dok. Dang lomo rohana ija bukan? Tu dia lomo rohana. Tu parbadaan, tu kuburan. Molo di masa kini, molo hadang halak na solomo be rohana di jabu. Berarti disoggopito di nahodar doi. Lebih lomo rohana di luar. Aci tuluk kumamereng anon pa jupang muse dohot opung tarong galboru inna. Kan ido, isomma, ilapomma. Mulu disonari. Ugumo udang tikina di luar daripada di jabu. Udang bukan berarti tidak bisa keluar, tapi harus memanage waktu dengan baik. Jadi orang yang tidak betah di rumah karena ketemu anak-anak, ketemu keluarga ini sudah pertanyaan. Adi dok na disonggopito di nahodari dang lomo rohana jabu be. Di luar doi bana. Arang namek kelu berensian jelon. Ating nama sa doate di tawa di jabu bertobat lah manginang ya. Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh-roh jahat masa kini itu ada banyak bentuknya. Tapi hempanglah itu dengan doa dan minta kekuatan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jika orang yang dirasuki roh itu minta bersama dengan Tuhan, berjalan bersama, ikut dengan Tuhan, tapi Yesus tidak izinkan, pergilah beritakan. Maka itu juga terjadi untuk kita pada saat ini. Amang inang boleh mendengar, boleh kagum akan firman Tuhan. Tapi jika kita tidak menceritakannya, adong nasaladang di pabawa salah doida ikosongonon. Ada yang kurang benar, amang inang tidak mau perbaiki. Ada yang baik, amang inang tidak mau sampaikan. Amang inang juga tidak memberitakannya. Itu yang terakhir yang diminta dari teks ini. Bagaimana kita bisa melakukan yang baik. Sebagai bentuk kita menceritakan kepada banyak orang atas perbuatan Allah. Kalau hidup kita sudah diberkati, maka kepada orang lain juga kita harus menjadi berkat. Kalau hidup kita sudah diberikan kepada Tuhan sukacita, maka jadilah sukacita, penghibur, pembawa berkat juga kepada orang lain melalui sikap kita. Karena itu firman ini diakhiri dengan ayat 39 untuk mengajak kita pulang dan melakukan hal-hal baik. Mempercayai kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan jangan dipenuhi oleh roh-roh jahat masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan parasi roha. Mau liate di pasahat roha nami. Barita nauli di parmingguan nami sadarion nunga sahat nunga hujalo hami. Maboan lasni roha mai di hami ale Tuhan. Laho marningot akadenggan ni basam na pinasahat mutu hami ganup. Asaboy hami borhat.